Film ini mengisahkan tentang seorang gadis yang dijual ayahnya kepada tuan tanah untuk melunasi hutang-hutangnya. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang pria buta yang membantunya untuk keluar dari permasalahan yang menyiksanya selama ini. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak cerita alur film berikut ini. Sadya ako kay Katsago. Smoke weed every day. Kisah ini dimulai dari sebuah desa yang sedang dilanda krisis ekonomi akibat peperangan. Karena keterpurukan ekonomi, sebagian besar para penduduk menjual harta mereka dan terkadang tak segan menjual anggota keluarganya kepada seorang tuan tanah. Seperti yang dialami seorang gadis yang bernama Selina. Karena terbelit hutang dan suka minum, Selina dibawa ayahnya menuju rumah seorang tuan tanah bernama Tiago. Para penduduk yang melihat hal itu, berupaya menasehati ayah Selina agar mengurungkan niatnya. Dengan wajah lesu, Selina juga berharap pertolongan dari mereka, namun ayah Selina tidak menghiraukan mereka dan melanjutkan perjalanannya. Dan setiba di rumah Tiago, Selina berpapasan dengan seorang gadis seusianya yang mengalami nasib yang sama. Tiago tidak tinggal sendiri di rumahnya, dia ditemani seorang pembantu, seorang pria buta yang bernama Domeng. Domeng telah banyak menyaksikan keserakahan dan ketidakadilan yang dilakukan Tiago kepada penduduk desa, bahkan kepada dirinya sendiri. Setelah Selina selesai diinterview, Tiago pun memberikan imbalan kepada ayah Selina. Dan Selina pun harus tinggal di rumah itu sampai jasanya masih diperlukan. Saat malam tiba, harapan Selina pun mulai kandas. Dia pun harus melepaskan satu-satunya harta miliknya yang telah menjadi hak Tiago. Dan Domeng yang mengetahui peristiwa itu tidak dapat berbuat apa-apa. Selina yang merasa terguncang, mencoba kabur dari rumah Tiago. Dia terus berlari untuk menjumpai ayahnya dan berharap mendapatkan pertolongan. Namun usaha Selina sia-sia, ayahnya malah mengusirnya. Dengan kepedihan yang sangat mendalam, Selina berjalan di kegelapan malam dan terpaksa kembali ke rumah Tiago. Saat di pagi hari Selina pun harus mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, mulai dari memasak, menyediakan makanan, mengurus ternak sampai berladang. Hari demi hari pun dia lewati dengan penuh sukacita dan berusaha menyesuaikan diri untuk memenuhi nafsu makan Tiago. Sikap Tiago yang selama ini begitu keras, ternyata dapat luluh di hadapan Selina. Tiago pun mulai memberikan sedikit hartanya kepada Selina. Mulai saat itu, kehidupan Selina pun berubah drastis. Kini penampilannya seperti nyonya besar. Para penduduk hampir tidak percaya akan kehidupan Selina saat ini, terutama ayahnya sendiri yang sudah tidak dia anggap lagi. Dan Selina teringat masa kelam yang dia hadapi bersama adiknya, sampai adiknya pergi untuk selamanya atas perbuatan ayah mereka sendiri. Selina yang larut dalam kesedihan pun pergi mandi, dan setelah itu dia bertemu dengan Domeng yang sedang menyendiri. Mereka pun berbagi cerita, dan saat itulah Domeng menceritakan atas kekejaman Tiago beberapa tahun yang lalu, yang membuat dirinya tidak dapat melihat lagi. Selina yang merasa sedih dan terharu, mengendalikan situasi sambil memberikan makanan kepada Domeng yang belum pernah dia makan selama ini. Keesokan harinya saat Selina mencuci pakaian, dia bertemu dengan gadis yang pernah dia jumpai saat di rumah Tiago. Ternyata keberuntungan tidak berpihak dengannya seperti yang dirasakan Selina, dia mengalami trauma dan tekanan batin atas perlakuan Tiago. Anak. Halika na, umuwi na tayo. Tahan na yan, ha? Dan saat Selina sampai di rumah, dia juga menyaksikan kearoganan Tiago yang menindas Domeng. Untuk menyelamatkan Domeng, Selina pun bersandiwara di depan Tiago dengan berpura-pura memarahi Domeng. Lalu setelah Tiago beristirahat, Selina menyiapkan makanan spesial seperti biasanya untuk majikannya itu. Singkat cerita setelah malam tiba saat Tiago sedang tidur, Selina dan Domeng berjumpa lagi. Dan kali ini Domeng merencanakan untuk kabur dari rumah Tiago, karena situasi peperangan yang makin memanas.
Selina pun setuju dengan usul Domeng sambil memberikan makanan hangat tanpa sepengetahuan Tiago. Lalu keesokan harinya setelah selesai makan, Tiago pergi sejenak untuk mencari udara segar sambil berbincang-bincang dengan penduduk lain. Sementara Selina dan Domeng menyiapkan bekal yang akan mereka bawa dan tak lupa mengambil semua harta Tiago. Tak terasa waktu pun berganti malam, Tiago yang sudah kebanyakan minum memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Namun tanpa mereka sadari, Tiago memergoki mereka berdua yang sedang adu ketangkasan. Seketika amarah Tiago pun memuncak dan akan menghajar Domeng yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di saat kesempatan itu Selina yang tidak tinggal diam, mengambil sesuatu benda dan mendaratkannya ke arah Tiago sampai ambruk. Selina dan Domeng pun berhasil membalaskan sakit hati mereka selama ini kepada Tiago. Dan di akhir film, kini Selina memiliki semua harta Tiago untuk keperluan hidupnya. Selina pun tak lupa memberikan sebuah kalung kepada Domeng sebagai kenang-kenangan, dan di saat itulah Selina berpisah dan meninggalkan Domeng untuk menghindari peperangan dan mencari kehidupan yang baru. Dan film pun berakhir bersamaan dengan para penduduk yang mengungsi untuk menghindari peperangan. Salam dari bocah nakal, kita jumpa lagi dalam alur cerita film lainnya. Terima kasih.